warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyatakan hasil tugas resum tentang perkembangan manusia di era praaksara. Tujuan untuk mengetahui perkembangan manusia di era praaksara dan untuk mengetahui sejarah tentang peradaban manusia di era praaksara, tentang kehidupan mereka, ekonomi mereka, dan sosial mereka. Bab 1. Zaman praaksara merupakan suatu periode dalam kehidupan manusia ketika mengenal tulisan. Praaksara berasal dari kata pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi praaksara adalah zaman pada saat manusia belum mengenal tulisan. Praaksara disebut juga nirleka, yaitu zaman tidak ada tulisan. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Sedangkan manusia yang hidup pada zaman praaksara disebut dengan nama manusia praaksara atau manusia purba. Kapan waktu dalam berakhirnya masa praaksara? Ketika pada suatu periode tertentu manusia tersebut belum mengenal tulisan, maka disebut zaman era praaksara. Tapi jika pada zaman tersebut manusia telah mengenal tulisan, maka dapat disebut dengan zaman aksara atau zaman sejarah. Lalu, bagaimana kehidupan mereka pada era itu? Kehidupan masyarakat pada masa praaksara, pada awalnya masyarakat praaksara hidup secara nomaden. Dalam perkembangannya, kehidupan mereka mengalami perubahan dari nomaden menjadi semi-nomaden. Akhirnya mereka hidup secara menetap di suatu tempat dengan tempat tinggal yang pasti. Lantas, bagaimana ekonomi dan sosial mereka pada masa itu? Ekonomi manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana sangat tergantung pada alam. Mereka akan tetap tinggal di tempat tersebut selama bahan makanan masih tersedia dengan cukup. Namun ketika mereka telah kehabisan sumber makanan atau alam sekitarnya tidak lagi menyediakan sumber makanan, maka mereka akan berpindah dan mencari tempat-tempat lain yang sekiranya kaya akan bahan makanan. Penjelasan. Manusia yang hidup di zaman praaksara mereka tidak mengetahui, bahkan bisa dikatakan tidak tahu atau sangat tidak mengenal apa itu huruf. Mereka hanya hidup secara bersama-sama dan berkomunikasi menggunakan bahasa mereka, dan mereka bertahan hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan seadanya, yakni dari alam seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Mereka hidup secara nomaden. Sekian dari saya, jika ada kekurangan mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share di channel saya Dimas Maulana Alfari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.